Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini, kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai, dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen 4 atau konsumen puncak adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya, ikan yang telah mati diuraikan oleh dekomposer sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Sahabat cerdas, di dalam rantai makanan, terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Sekarang coba kalian perhatikan kembali rantai makanan berikut ini. Tumbuhan sebagai produsen memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan,
tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Dan kita sampai pada pembelajaran kedua. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, berikut ini adalah sarapan Edo. Salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk beraktivitas. Telur merupakan makanan yang mengandung protein yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh. Sahabat cerdas, tentu kamu tahu bahwa ayam menghasilkan telur yang bermanfaat bagi manusia. Ketika kita memakan telur ayam, kita mendapatkan energi dari telur ayam tersebut. Sedangkan ayam mendapatkan energi dari makanan yang dimakannya. Sahabat cerdas, jadi saat kita sarapan telah terjadi aliran energi. Masih ingatkah kalian bagaimana aliran energi terjadi? Sekarang mari kita amati aliran energi yang terjadi pada rantai makanan berikut ini. Padi merupakan produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri. Setiap produsen akan dimakan oleh konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 pada rantai makanan tersebut adalah tikus. Tikus menjadi konsumen tingkat 1 karena tikus merupakan hewan omnivora yang juga memakan padi untuk memperoleh energi. Sebagai konsumen tingkat 1, tikus akan dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu ular. Ular menjadi konsumen tingkat 2 karena ular merupakan hewan karnivora yang memakan tikus untuk mempertahankan hidupnya. Sebagai konsumen tingkat 2, ular akan dimakan oleh konsumen tingkat 3 yaitu burung elang. Burung elang menjadi konsumen tingkat 3 karena burung elang merupakan hewan karnivora yang mendapatkan energi dengan memakan ular. Sebagai konsumen tingkat 3, burung elang akan mati. Bangkai burung elang akan diurai oleh mikroorganisme seperti jamur. Jamur berperan sebagai pengurai yang menguraikan burung elang yang telah mati. Hasil penguraian yang terdiri dari zat-zat tertentu akan masuk ke dalam tanah dan dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai sumber makanan. Sahabat cerdas, sekarang mari kita belajar lebih jauh tentang aliran energi dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, apa yang dimaksud aliran energi pada sebuah rantai makanan? Aliran energi pada sebuah rantai makanan adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain dari peristiwa makan dan dimakan pada suatu rantai makanan. Dua, adakah hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi? Jelaskan. Ada, karena pada rantai makanan pasti terjadi peristiwa makan dan dimakan. Ketika suatu makhluk hidup memakan makhluk hidup lain, maka akan terjadi perpindahan energi berupa zat-zat yang dibutuhkan untuk bertahan hidup bagi makhluk hidup tersebut. Tiga, jelaskan peran penting produsen dalam sebuah rantai makanan. Produsen merupakan satu-satunya komponen yang mampu memproduksi makanan sendiri. Produsen juga menjadi komponen yang akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 agar rantai makanan tetap berjalan.
4. Rantai makanan pada puncaknya disebut konsumen puncak. Apabila konsumen puncak punah, apa yang akan terjadi pada konsumen 1 dan konsumen 2? Apabila konsumen puncak punah, jumlah konsumen 2 akan bertambah banyak karena tidak ada konsumen puncak yang memakan mereka. Hal tersebut menyebabkan konsumen 1 akan berkurang secara drastis karena dimakan oleh konsumen 2 yang semakin banyak. Sahabat cerdas, keberadaan ekosistem juga dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya, seperti yang terdapat dalam beberapa tarian daerah. Hasil panen yang diperoleh dari ekosistem sawah atau ladang dituangkan menjadi karya tari yang indah dan menarik. Beberapa tarian daerah juga menjadikan tindak tanduk hewan dalam sebuah ekosistem sebagai inspirasi tarian. Berikut ini tarian daerah yang terinspirasi dari keberadaan ekosistem dan juga tindak tanduk hewan. Tari tradisional Caping Ngancak yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Tari ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat hingga memanen padi. Seperti petani sebenarnya, para penari juga mengenakan caping. Caping merupakan penutup kepala yang biasa dikenakan petani saat bekerja di sawah. Caping berbentuk kerucut terbuat dari anyaman bambu. Tari Alang Babegan dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tarian ini menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Burung elang ini mengepakkan sayapnya, mencari mangsa, kemudian menukik dan menyambar mangsa tersebut. Contoh lain tarian daerah yang terinspirasi dari tindak tanduk hewan antara lain tari merak dari Jawa Barat dan tari cendrawasih dari Bali. Sahabat cerdas, setiap tarian daerah memerlukan perlengkapan atau properti yang dikenakan penari pada saat menarikannya. Berikut ini beberapa nama tarian daerah dan properti yang digunakan. Misalnya tari payung menggunakan properti payung, tari legong menggunakan properti kipas, tari lilin menggunakan properti lilin, tari piring menggunakan properti piring, tari caping ngancak menggunakan properti caping, tari topeng menggunakan properti topeng, dan tari kuda lumping menggunakan properti kuda-kudaan. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 5, subtema 2 dan pembelajaran kedua.